perkenalkan, nama saya Anissa Lianski Paradila dengan NPM 062530601279. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting nih, yaitu inti sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai mahasiswa kita sudah sangat sering ya mendengar tentang Pancasila, tetapi seringkali pemahaman kita tuh masih pada level dasar negara atau ideologi. Padahal Pancasila adalah sistem filsafat yang memiliki kedalaman makna dan struktur nilai yang sangat kuat. Melalui video ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memahami Pancasila bukan hanya sebagai kumpulan 5 sila, tetapi sebagai kerangka filosofis yang mengintegrasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, di sini juga kita akan memahami Pancasila melalui 3 lensa filsafat. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Serta bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila disebut sebagai sistem filsafat itu karena ia memiliki susunan nilai yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan makna. Nah, setiap sila tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari bangunan nilai yang utuh. Pancasila lahir dari pengalaman sejarah, peradaban lokal, religiusitas masyarakat, religiusitas masyarakat Indonesia, serta dinamika sosial politik saat Indonesia meraih kemerdekaannya. Dengan kata lain, Pancasila bukan ide abstrak yang dipaksakan dari luar, tetapi refleksi mendalam dari jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk pada analisis sila, kita pahami dulu nih 3 konsep dasar dalam filsafat yang menjadi alat pendekatan kita. Yang pertama ada ontologi hakikat keberadaan. Nah, ontologi ini membahas apa sih hakikat nilai yang terkandung di setiap sila. Misalnya, hakikat sila pertama yaitu ketuhanan adalah pengakuan bahwa manusia memiliki dimensi spiritual. Hakikat sila yang kemanusiaan itu adalah martabat manusia dan seterusnya. Nah, yang kedua ada epistemologi, yaitu bagaimana sih nilai itu diketahui. Epistemologi ini menjelaskan dari mana kita memperoleh pengetahuan tentang nilai tersebut. Pengetahuan nilai Pancasila lahir dari agama, budaya lokal, pengalaman, sejarah bangsa, nalar kolektif, dan pendidikan. Nah, yang ketiga ini ada aksiologi, kegunaan nilai dalam tindakan. Aksiologi berbicara tentang bagaimana sih nilai itu diterapkan. Nilai tidak boleh berhenti sebagai konsep, harus terwujud dalam tindakan nyata. Seperti toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah guys, Pancasila menjadi sistem filsafat itu ada alasannya nih. Karena yang pertama, ia memiliki struktur nilai yang bertingkat. Kedua, sila-silanya saling berkaitan. Setelah itu, dia mengandung pandangan hidup tentang manusia, masyarakat, dan negara, serta memberikan arah etika dan moral, serta juga relevan untuk menghadapi persoalan zaman modern. Nah, sistem nilai ini bersifat organis. Jika satu sila hilang, maka struktur makna Pancasila menjadi runtuh. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih ke dalam inti setiap sila dengan analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta contoh konkretnya. Baik, untuk sila ketuhanan yang Maha Esa, ontologi hakikat ketuhanan, yaitu sila ini mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dimensi spiritual. Hakikatnya bukan pada agama tertentu, tetapi pada pengakuan bahwa moralitas dan kehidupan sosial memiliki dasar transenden, dan selanjutnya epistemologi, sumber pengetahuan nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan berasal dari pengalaman religius masyarakat Indonesia, keberagaman tradisi, dan ajaran moral yang menekankan penghormatan kepada sesama. Selanjutnya ada aksiologi nih, penerapan nilai ketuhanan. Nah, sila ini itu mengarahkan kita untuk bersikap toleran, menghormati perbedaan agama, tidak memaksakan kepercayaan, dan menjaga keharmonisan sosial. Nah,
Sebuah contoh konkretnya itu yang pertama ada menghargai teman yang berbeda agama, dan kampus menyediakan fasilitas ibadah berbeda, serta menghindari ujaran kebencian berbasis agama. Nah, mungkin itu saja untuk sila yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke sila yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, ontologi hakikat kemanusiaan. Sila ini menegaskan bahwa manusia memiliki martabat, hak dan nilai moral yang melekat sejak lahirnya manusia. Manusia tidak boleh diperlakukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang setara. Selanjutnya, epistemologi, sumber pengetahuan nilai kemanusiaan. Pemahaman ini lahir dari pengalaman hidup, ajaran moral, refleksi sosial, dan budaya Indonesia yang menjunjung adab dan sopan santun. Selanjutnya ada aksiologi, penerapan nilai-nilai kemanusiaan, mendorong tindakan adil, menghormati hak orang lain, dan menolak kekerasan maupun diskriminasi. Contoh konkretnya nih, yang pertama ada kampanye anti-bullying, serta pelayanan publik yang sopan dan manusiawi, dan juga perlindungan terhadap korban kekerasan digital. Nah, untuk penjelasan yang sila yang kedua mungkin sudah cukup. Kita lanjut ke sila yang ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Nah, untuk ontologi pada sila ketiga ini, yaitu sila persatuan Indonesia, hakikatnya itu ada pada persatuan. Nah, sila ini itu menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan makhluk kebangsaan. Persatuan adalah hakikat keberadaan bangsa Indonesia yang majemuk. Sumber epistemologi, yaitu sumber pengetahuan nilai persatuan. Nah, nilai ini dilandasi pengalaman sejarah, perjuangan bangsa, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta nilai gotong royong dalam budaya Indonesia. Selanjutnya ada aksiologi penerapan nilai. Persatuan diterapkan dengan menghargai keberagaman, mengutamakan kepentingan bangsa, dan menghindari perpecahan. Contoh konkretnya yaitu menolak hoaks dan memecah belah. Kedua, kerjasama lintas budaya di kampus, sportivitas dalam pemilu. Mungkin itu saja contoh konkretnya. Selanjutnya kita masuk ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ontologi yang pertama yaitu hakikat demokrasi. Hakikat sila ini adalah pandangan bahwa keputusan bersama harus diambil dengan kebijaksanaan, bukan sekedar suara terbanyak. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang bermusyawarah nih. Selanjutnya epistemologi, sumber pengetahuan nilai demokrasi. Nilai demokrasi ini berasal dari tradisi musyawarah desa, budaya mufakat, serta perkembangan demokrasi modern ya. Selanjutnya ada aksiologi penerapan nilai. Nah, sila ini itu mengarahkan kita untuk berdiskusi, menghargai perbedaan pendapat dan mencari keputusan bersama yang bijak. Nah, ada nih contoh konkretnya seperti rapat organisasi mahasiswa, forum RW untuk menyelesaikan konflik, serta proses perumusan kebijakan publik. Kita lanjut ke sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah sila yang kelima. Nah, untuk ontologi sila kelima itu pada hakikat keadilan. Nah, hakikat sila ini itu adalah pemerataan kesejahteraan yang bermartabat. Keadilan bukan kesamarataan mutlak, tetapi keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus terus terjaga. Nah, untuk epistemologi pada sila kelima ini yaitu sumber pengetahuan nilai keadilan. Nilai ini lahir dari pengalaman ketidakadilan sosial, ajaran moral, prinsip kesejahteraan, dan pemikiran kebangsaan. Nah, lanjut aksiologi, penerapan nilai pada
Sila kelima ini adalah keadilan diwujudkan melalui pemerataan pembangunan, perlindungan terhadap yang lemah, dan juga kebijakan ekonomi yang inklusif. Nah, ada nih beberapa contoh konkretnya seperti beasiswa KIP, bantuan sosial digital, UMKM Go Digital, serta pembangunan merata hingga desa. Nah, teman-teman, kita masuk ke hubungan antar sila. Nah, Pancasila adalah sistem yang saling berkaitan. Tanpa nilai ketuhanan, moral bangsa melemah. Tanpa kemanusiaan, persatuan menjadi kosong. Tanpa persatuan, demokrasi tidak stabil. Serta tanpa demokrasi juga keadilan sosial sulit dicapai. Oleh karena itu, Pancasila adalah struktur nilai integratif, bukan daftar yang berdiri sendiri. Nah, kita masuk ke relevansi di era digital, guys. Dalam perkembangan teknologi, maksudnya untuk saat ini, nilai Pancasila semakin penting. Untuk yang pertama, melawan radikalisme digital, mengatasi cyberbullying, menangkal hoax, serta menguatkan etika demokrasi online, memeratakan akses digital dan ekonomi, contohnya, serta Pancasila menjadi pedoman moral bagi masyarakat digital agar tetap manusiawi dan beradab. Nah, teman-teman, jadi Pancasila dikatakan sebagai filsafat itu dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Nah, sebagai sistem filsafat, Pancasila bukan hanya sekedar kumpulan nilai, tetapi juga sebagai pemikiran yang komprehensif untuk memahami dan juga memecahkan masalah bangsa. Selain itu, Pancasila adalah way of life and thinking, cara hidup dan cara berpikir bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila seharusnya tidak hanya dihafal atau dipahami secara teoritis, tetapi juga internalisasi dan diaktualisasikan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam cara berpikir, Pancasila mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan musyawarah, mufakat, toleransi, dan juga gotong royong dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Sebagai way of life, Pancasila menuntun kita untuk bertindak adil, menghormati hak asasi manusia, serta menjaga persatuan dan kesatuan, dan juga berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir dan bertindak. Kita dapat membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta menjaga entitas dan jati diri bangsa Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai way of life dan juga way of thinking adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, baik, demikian penjelasan mengenai inti sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, kita dapat memahami nih bahwa Pancasila bukan hanya 5 sila yang dihafal, tetapi kerangka berpikir yang menuntun kehidupan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini, dan semoga video ini bermanfaat dan memperkaya pemahaman kita mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan untuk sumber-sumber yang saya gunakan nanti akan saya sertakan di akhir video. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.